Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Adapun kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Raffles antara lain kebijakan di bidang ilmu pengetahuan, kebijakan di bidang ekonomi, kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Kebijakan di bidang ilmu pengetahuan antara lain yang pertama, mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Yang kedua, Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberinya nama ilmiah Rafflesia arnoldi. Dan yang ketiga, Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Kebijakan di bidang ekonomi antara lain yang pertama menghapus kontingenten atau pajak hasil bumi, dan yang kedua, semua tanah dianggap milik negara, jadi petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial antara lain yang pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Yang kedua, setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan. Dan yang ketiga, melarang perdagangan budak. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Sejak pelayaran de Houtman, banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahnya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan VOC di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Yang kedua, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dan yang ketiga, melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Memasuki akhir abad ke-18, kejayaan VOC mulai merosot akibat faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menyebabkan kemerosotan VOC antara lain, yang pertama banyak pegawai VOC yang melakukan korupsi, dan yang kedua sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Faktor eksternal yang menyebabkan kemerosotan VOC antara lain, yang pertama, meletusnya revolusi Prancis yang menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Dan yang kedua adalah perlawanan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Pada tanggal 15 Januari 1808, Herman W. Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wyss. Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Sebagai Gubernur Jenderal, langkah-langkah yang ditempuh Daendels antara lain, yang pertama, meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya.
Yang ketiga, membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. Dan yang keempat, membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan sepanjang lebih kurang 1.100 km. Dan yang kelima, membangun benteng-benteng pertahanan. Daendels menerapkan sistem kerja paksa atau RODI. Daendels juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris, antara lain mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga murah, mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi dan menjual tanah-tanah. Pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch, Belanda memperkenalkan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwe Dekker dengan nama samaran Multatuli. Dia menentang tanam paksa dengan mengarang sebuah buku yang berjudul Max Havelaar. Douwe Dekker mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Langkah-langkah tersebut antara lain yang pertama, pendidikan atau edukasi, lalu yang kedua, membangun saluran pengairan atau irigasi, dan yang ketiga, memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau transmigrasi. Nah, setelah mendengarkan penjelasannya, sekarang saatnya untuk mengerjakan soal-soal berikut ini. Selamat mengerjakan!